Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain, NPM 10101119152. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap anemia, pemeriksaan examination terhadap yang anemia. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, sebelumnya kita mencuci tangan kita dulu 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handspoon. Setelah itu kita menginformasikan kepada pasien kita bahwa kita akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Sebelumnya di sini saya akan menanyakan nama Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Pekerjaan Bapak apa? Alamat Bapak di mana? Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bapak. Pada Bapak, apakah Bapak berkenan? Baik, Bapak berkenan. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kita melihat kondisi dari general pasien dulu. Apakah pasien ini terlihat sakit atau tidak? Kemudian setelah itu kita lihat dari level kesadaran pasien. Kita lihat apakah pasien ini sadar atau kompos mentis atau somnolen atau stupor. Jadi pada pasien kita ini sadar. Kemudian setelah kesadaran kita lihat juga pada sirkulasi pasien. Kita lihat dari nadi pasien, apakah nadinya ini reguler atau irregular ataupun equal. Jadi nadinya itu sama dengan detak jantungnya. Kemudian kita lihat dari sirkulasi dari bapaknya sendiri. Kita lihat apakah sirkulasinya ini cepat dalam ataupun cepat dangkal. Setelah itu kita cek suhu dari bapak, temperaturnya apakah ada demam atau tidak. Setelah itu kita mulai pemeriksaan dari head to toe-nya. Pada pemeriksaan head to toe ini kita mulai dari rambut. Pada rambut ini kita periksa apakah rambut si bapak ini mudah dicabut. Ketika kita melakukan pemeriksaan seperti mencabut-cabut rambutnya, apakah mudah rontok atau tidak. Kalau misalkan mudah rontok itu menunjukkan adanya anemia, memiliki hubungan dengan adanya anemia defisiensi besi. Kemudian setelah dari rambut, kita lihat dari bentuk wajah pasien. Pada pasien thalassemia itu, pada penderita thalassemia itu terdapat deformitas pada wajahnya. Setelah melihat dari gambaran wajahnya, kita lanjut ke pada bagian mulut pasien. Pada bagian mulut ini kita lihat apakah kita meminta pada pasien untuk membuka mulutnya. Kita lihat apakah ada stomatis amularis. Setelah itu kita lihat gusinya pada pasien. Apakah di gusi ini Bapak boleh dibuka? Kita lihat gusinya, apakah di gusi ini ada pembengkakan atau tidak, ataupun ada perdarahan atau tidak. Apakah itu menunjukkan ada bleeding. Kemudian Bapak boleh dibuka, boleh dicelurkan lidahnya. Kita lihat di lidahnya ini apakah ada atrofi atau tidak, karena itu memiliki hubungannya dengan anemia defisiensi besi. Setelah dari bibir, dari mulut, kita lihat kita melakukan pemeriksaan terhadap sekalian dari mulut. Kita lihat dari lehernya, pada bagian lymph node-nya, pada kelenjar getah beningnya, kita periksa. Jadi pada kelenjar getah bening ini kita periksa pada bagian post aurikular, preaurikular, kemudian submandibular, sublingual, kemudian kita lihat dari anterior cervical, posterior cervical, kemudian ada superior clavicular. Lalu setelah itu kita periksa apakah dari kelenjar getah bening ini, kita lihat apakah ada benjolan atau ada benjolan berapa banyak atau ada di mana saja benjolannya dari yang telah kita periksa tadi. Kemudian multiple atau single, kemudian apakah benjolan ini terasa keras atau tidak, kemudian ada nyeri ataupun kemerahan atau tidak pada benjolan tersebut. Karena pada benjolan terhadap kelenjar getah bening ini memiliki hubungannya dengan leukemia. Setelah pada pemeriksaan kelenjar getah bening, kita mulai pemeriksaan terhadap pada bagian abdomen atau pada bagian rangka tulang, pada bagian tubuh pasien. Yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan pada hepatomegalinnya, apakah ada pembesaran dari heparnya. Untuk hepatomegali ini, untuk pada pemeriksaan heparnya, kita berada pada bagian kanan dari tubuh pasien. Kemudian mengarah kiri kita ini berada pada bagian belakang tubuh pasien, berada pada bagian 11 atau rib 11 atau 12. Lalu kita coba untuk di bawah pasien. Lalu lengan kanan kita ini berada pada bagian atas,
Kemudian untuk mulai meraba, sembari meminta kepada pasien untuk menarik ataupun eh, menarik ataupun menghembuskan napasnya. Jadi kita sembari meraba, sembari meminta kepada pasien. Jadi Pak boleh sembari di tarik nafas, kemudian lepaskan napasnya Pak. Jadi sembari kita raba, tarik nafas, lepaskan napasnya, kita raba. Nah, kita raba. Kalau misalkan ada pembesaran pada rabaan kita yang kita lakukan tadi, itu kita mulai gambar. Jadi kita mulai gambar pembesaran yang tadi kita periksa. Jadi kita gambar misalnya seperti ini. Tadi gambarnya kita gambar. Pada bagian gambar ini kita gambar di bawah, pada bagian dari bawah costal margin, ataupun dan juga di bagian bawah processus spheroideus. Nanti kita gambar atau kita hitung dengan yang tadi, dengan costal margin dan processus spheroideus. Setelah itu, setelah pada bagian hepar, kita lakukan pemeriksaan terhadap liennya pada limpanya. Jadi pada limpa ini juga sama, dengan lengan kiri kita pada bagian sebelah kiri pasien berada di bawahnya. Lalu kita mencoba untuk meraba. Kalau tadi dari atas ke bawah, tapi ini dari sudut bawah ke atas secara diagonal memeriksanya. Sembari meminta kepada pasien untuk menarik dan menghembuskan nafasnya. Ketika menarik nafas, kita coba untuk mencari apakah ada pembesaran atau tidak. Bapak boleh tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Kemudian kalau misalkan nanti pada pemeriksaan limpa ini ada pembesaran atau tidak, kita mulai gambar. Kalau misalnya ada pembesaran berdasarkan hitungan Kufner. Kalau misalkan jadi misalkan pada pasien ini terjadi pembesarannya pada Kufner 4, atau jadi Kufner 4 itu berada pada bagian pusat pasien. Jadi kita misalnya ini pusat pasien, kita lihat berarti ini itu terjadi pembesaran keempat di bagiannya secara diagonal, gambarnya begini, seperti ini. Nah, kalau misalnya di bawahnya lagi secara menjorok secara diagonal, itu bisa dari Kufner 5, 6, 7, 8, dan di atasnya ada Kufner 3, 2, 1. Setelah itu, setelah dari limpa ini sendiri, kita mulai melakukan pemeriksaan juga terhadap pada kita auskultasi dari dada pasien pada suara jantungnya, karena pada pasien anemia itu terdapat murmur pada auskultasi jantungnya. Jadi kita mulai mendengarkan pada jantung pasien ini apakah ada murmur atau tidak. Kita dengarkan auskultasi. Apakah kalau misalkan ada kita auskultasi tapi ada suara murmur, maka itu akan menghubungkan dengan adanya anemia. Setelah dari pemeriksaan tersebut, kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Pada pemeriksaan ekstremitas ini kita lihat dari jari pasien apakah terdapat spoon nail di kukunya, kemudian adakah purpura, ekimosis ataupun hematoma untuk mengetahui adanya bleeding. Kemudian pada bagian ekstremitas dari kakinya sendiri kita lihat sendinya, apakah ada pembesaran dari sendinya, karena menunjukkan adanya hemofili karena ada hubungan dengan hematroartritis di bagian sendinya. Ya, seperti itu. Mungkin pada pemeriksaan anemia ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.